Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salsabila Purnamasari dengan NIM 2213040004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi mata kuliah asuransi syariah, yaitu ujian tengah semester. Sebelumnya, alhamdulillahillazi lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja, yaitu judul materi saya yaitu mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yang mana secara definisi asuransi dalam Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu asuransi disebut at-ta'min atau penanggungnya disebut mu'amin, sedangkan yang tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min. Salim Segaf Al-Jufri menyatakan bahwa at-ta'min ini diambil dari kata yaitu amanah, yang mana ia memiliki arti memberi suatu perlindungan, ketenangan, bahkan dari rasa aman. Selanjutnya, adapun asuransi konvensional. Nah, asuransi konvensional ini banyak definisi yang menjelaskan terhadap istilah asuransi. Secara sepintas, tidak ada kesamaan antara definisi yang satu ataupun dengan definisi yang lainnya. Hal ini juga bisa dimaklumi sebab atau karena para ahli dalam mendefinisikan tentang suatu asuransi yang mana menyesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Nah, dilihat dari istilah asuransi sendiri, yang mana menurut pengertian realnya adalah iuran bersama untuk meringankan dari suatu beban individu apabila beban tersebut dapat menimpanya. Selanjutnya, adapun asal usul dari asuransi ini. Di Indonesia, asuransi atau bisa disebut dengan takaful baru muncul pada tahun 1994, yang mana seiring diresmikannya suatu PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu bisa disebut dengan PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Nah, gugusan dan pemikiran didirikannya asuransi ini berlandasan syariah, yang mana pada dasarnya sebenarnya sudah muncul 3 tahun sebelum berdirinya takaful dan dapat makin kuat setelah diresmikannya bank yang mana disebut dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dengan adanya beroperasinya bank-bank bank-bank syariah yang dirasakan kebutuhan dan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah itu sendiri. Adapun selanjutnya pula bersih dari maghrib. Nah, dilihat dari bersih dari maghrib ini, Muhammad Salahuddin berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara suatu operasional asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, adapun asuransi konvensional ini umumnya menggunakan satu akad, yang mana akad pertukaran atau dapat kita sebut dengan abaduli, yaitu pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang yang mana ada suatu pertanggungjawabannya, yang mana asuransi bersih dari maghrib ini, asuransi syariah, pada dasarnya dia tidak mengandung adanya unsur riba, maisir atau gharar, karena dia telah merupakan bentuk dari sesuatu yang telah ditentukan
pada prinsip-prinsip syariahnya, sedangkan konvensional ia masih menggunakan sistem bisa disebut dengan riba karena dia ada mengambil suatu keuntungan di dalamnya. Kemudian materi terakhir itu yaitu tentang adanya Dewan Pengawas Syariah yang mana dilihat dari asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang mana Dewan Pengawas Asuransi Konvensional ini tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah, itu bisa kita sebut dengan DPS, dalam operasional perusahaannya, dikarenakan atau sebabnya yaitu baik kita lihat dari aspek perencanaan, proses, dan suatu praktiknya, sehingga dalam menentukan suatu keputusan dalam operasionalnya pasti akan bertentangan dengan konsep syariat Islam, dalam konsep syariat Islam, yang mana hal ini sesuatu hal yang pasti terjadi karena pada dasarnya operasional dari asuransi konvensional tidak tunduk dan patuh terhadap fatwa-fatwa DSN MUI. Kemudian adapun asuransi syariah ini ia pasti memiliki suatu BPS atau Dewan Pengawasan Syariah, yang mana ia mengawasi suatu jalan operasional perusahaan asuransi syariah dan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syar'i yang telah ditetapkan oleh BPS itu sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.